maksudkan rezeki yang halal, dan apakah amalan-amalan yang boleh menyuburkan rezeki? Kalau umur yang ditanya cuma satu, an umrihi fima, umur kemana kau habiskan? Kalau ilmu yang ditanya cuma satu, an ilmihi fima amil, ilmu sudahkah engkau amalkan? Kalau badan yang ditanya cuma satu, an jismihi fima abla, badan sudahkah kau pakai untuk beribadah? Tapi kalau harta soalannya dua, min aina tasabahu, dapatnya dari mana, dipakai kemana? Harta ini macam tali, pangkalnya mesti betul, ujung. Ada orang pangkalnya betul, ujungnya tak betul. Berniaga, berkebun, ujungnya dipakai main judi, tak betul. Ada orang pangkalnya tak betul, khamar, berniaga haram, riba, tapi dia pakai pergi umrah, dia pakai sedekah. Bila ditanya, oh, harta engkau haram. Ya, tapi aku dah menangis di pintu Ka'bah, dah selesai dah. Cuba kita tengok bunyi ayat. Wa anfiqu, bersedekahlah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Allah tak terima yang tak baik. Inna Allah thayyibun, maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kalau tidak baik. Wan sedang apa tuh? Saya sedang mencuci, Ustaz. Mencuci baik. Mencuci dengan air apa? Mencuci dengan air najis, tak baik. Mencuci air mutlak, suci dan mensucikan. Sebab air yang kotor tak boleh membersihkan. Begitulah, pangkalnya mesti betul, ujungnya mesti betul, rezeki yang halal. Satu mangkuk gulai nasi dari yang haram masuk ke dalam mulut dikunyah, sebagian jadi air, sebagian jadi sampah, sebagian jadi darah. Dan daging, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tempatnya api neraka, dia dibakar dulu di neraka. Setelah bersih baru masuk ke dalam surga. Nanti sebelum masuk kita ada mizan, timbangan dulu, ditimbang badan. Abdul Somad, badan kamu beratnya 50 kilo, yang halal 40 saja. Macam mana kita mesti singgah neraka? Tiap hari kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar wa qina azabannar, padahal badan kita makanan api neraka, dibakar dulu. Nauzubillah. Satu mangkuk gulai nasi masuk ke dalam badan, berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke jantung, dari jantung darah naik menyembur sampai ke otak. Otak inilah yang berfikir. Nasiyatin, nasiyatin ubun-ubun, nasiyatin kazibatin khati'ah, nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Yang berdosa tangan, yang berdosa kaki, yang berdosa mata, yang berdosa telinga, yang berdosa kemaluan. Kenapa yang disebut berdosa kepala? Kerana otaklah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan, memerintahkan kemaluan, memerintahkan kaki. Semua order daripada fikiran, maka fikiran jahat kerana makanan haram. Berdoa kepada Allah. Rajulun ash'as, ada seorang lelaki yang rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Kenapa dia tak mandi? Dia takut kalau dia mandi rambutnya gugur, dia bayar dam, karena dia sedang ihram di tanah suci Makkah. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya diangkat ke langit berdoa, ya Rabb, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. Mata'amuhu haram, makanan haram. Masrabuhu haram, minuman haram. Oh, kalau begitu jangan dimakan, jangan diminum. Belikan ke pakaian. Malbasuhu haram, pakaian haram. Oh, kalau begitu jangan dimakan, jangan dipakai, jangan diminum. Dibagikan ke orang lain. Wa ghuziya bil haram, orang lain yang dibagi makan haram. Begitulah mengkhawatirkannya makanan haram. Itulah mengapa kita disuruh menjaga. Atib mat'amak takut mustajab dakwah. Jaga makananmu, maka Allah akan memperbaiki hati, pikiran, lisan, amal, perbuatan, doa dikabulkan Allah. Itulah mengapa kita mesti mencari yang halal, menjaga yang halal, menggunakan yang pada yang halal.
Kenapalah mereka tidak bersedekah? Ada setengah orang berpikir, kenapa dia tidak bersedekah padahal hartanya banyak? Setelah kita pikir-pikir, rupanya ada satu kenikmatan yang dicabut Allah. Apa itu? Nikmat merasa bahagia bersedekah ditarik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu buku berjudul The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Ternyata menerima itu baik, tapi memberi juga ada orang yang merasakan kepuasan hati luar biasa. Yang kita khawatirkan ini bukan sakit, yang kita khawatirkan ini bukan mati. Sakit mati memang ujian dari Allah. Yang kita khawatirkan adalah sebab makan haram kita tak dapat nikmat munajat di tengah malam. Sebab makan haram kita tak dapat nikmat, rasa nikmat dalam hati saat memberi. Sebab apa? Kerana makan haram rusak jantung, rusak hati, rusak pikiran, rusak perasaan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil